Ini. Tony ora ya? Kalau kami Biasa kita. Saya mau tuh istilah. Aku nggak tanggung ya. Wih.
Masuk silakan. Oke, coba. Ya. Ngurupne. Enggak oleh. Cek. Sudah, Pak? Udah masuk ya? Meju. Cek. Silakan Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang belum memasuki room bisa segera masuk karena insya Allah acara akan segera dimulai. Cek dicoba. Mati. Pak, ini tapi salah sampai dilepas mau
Dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tabat hasan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala itu asamihi amma ba'd. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang hadir di pagi hari ini. Insya Allah kegiatan kita di Zoom meeting pagi hari ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan praktik untuk adik-adik kita kelas 2. Nah, berkaitan dengan itu nanti akan dipaparkan teknis dan juga jadwal-jadwal, juga administrasi yang nanti perlu disiapkan untuk persiapan praktik. Saya Zakaria di sini sebagai MC akan menyampaikan jadwal kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti pembukaan dari saya sendiri, kemudian sambutan oleh kepala sekolah berkaitan dengan informasi prakrim, kemudian penjelasan PKL atau prakrim dari pihak kejuruan, kemudian nanti penjelasan peraturan pondok, dan yang terakhir nanti adalah penutupan. Di pagi hari ini kami selaku MC memohon kepada Bapak dan Ibu sekalian yang di rumah untuk bisa betul-betul memperhatikan informasi yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jikalau memang nanti di perjalanan penyampaian sosialisasi ini ada yang perlu ditanyakan, kami dari pihak sekolah akan membuka ruang untuk Bapak dan Ibu sekalian menanyakan perihal prakrim di periode yang kedua ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian di pagi hari ini monggo amal soleh bareng kita lancarkan kegiatan hari ini. Bagi yang mungkin koneksinya kurang lancar, bisa dicari tempat yang lancar, yang nyaman, dan saya harap informasi ini bisa disampaikan dengan baik sehingga apa yang kami harapkan praktik di periode kedua ini bisa lancar, aman, dan barokah. Setelah itu pembukaan dari kami. Untuk selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah dan informasi PKL secara singkat oleh Bapak Kepala Sekolah. Dari kami akhiri. Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator, bisa mendengar suara saya ya? Suara saya terdengar? Kok gantian jenengan pindah? Oh, alhamdulillah. Kami di ruangan ya. Di ruangan saya sendiri untuk struktur dan tim di ruangannya di atas. Alhamdulillahirobbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Untuk operator saya Oke. Bapak Ibu, alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Yang sangat saya hormati
Bapak Ibu wali kelas 11 yang dimana di sini kami undang panjenengan yang targetnya siswanya kita ada 80 ya. Niki yang hadir di sini ada 31, masih kurang banyak. Sebelum kita menginjak acara selanjutnya, yang paling utama dan paling penting ya adalah kita di sini Bapak Ibu atas semua rahmat, nikmat serta hidayah yang dimana alhamdulillah pada hari ini kita masih berjumpa kembali. Harusnya untuk di hari-hari biasa kita bisa bertemu, karena di sebelumnya kita mungkin masih bisa bertatap muka Bapak Ibu, dan undang rawuh teng mriki kita bertatap muka untuk membincangkan masalah anak-anak kita. Jadi untuk saat ini kita terhalang jarak, tetapi hati kita tetap jadi satu karena tujuan kita sama, yaitu demi semua yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, atas semua rahmat nikmat hidayah dari Allah, kita mengucapkan syukur dan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita para pejuang agama, para perantara agama dari junjungan Nabi Muhammad SAW hingga ke kita di Indonesia ini wajib kita doakan dengan iringan doa alhamdulillah jazakumullah, serta atas kehadiran Bapak Ibu seluruh wali kelas atau wali murid ataupun orang tua dari anak-anak kelas 11 SMK IT Nur Hasan. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi kali ini terfokus untuk sosialisasi Prakrin 2021 SMK IT Nur Hasan Boarding School. Jadi harusnya sosialisasi ini kami sampaikan kepada panjenengan di tahun 2020 atau bulan November, Oktober. Tapi waktu itu kita insya Allah semua mengetahui bahwa di bulan-bulan itu atau di tahun itu negara kita bahkan dunia sedang mengalami cobaan atau ada kendala terkait pandemi, yaitu COVID-19. Sehingga hampir semua aktivitas di negara ini mendekati lumpuh. Ada PPKM, ada pembatasan sosial berskala besar, PSBB, yang terjadi di berbagai daerah, sehingga menghalangi kita untuk bertemu. Dan juga anak-anak sekolah waktu itu juga masih belum berkumpul semuanya, belum kembali semua, ataupun malah pulang. Karena itu kami belum berani untuk mengadakan sosialisasi terkait praktik. Padahal di aturan perundang-undangan pendidikan terutama tidak menghapus tentang PKL. Kalau PKL sekarang prakerin, benar sama praktek kerja industri. PKL judulnya di undang-undang PKL, di dalamnya ada praktek kerja industri. Karena PKL itu sendiri ada magang, ada prakerin dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu di bulan ini yang dimana anak panjenengan kelas 11 tidak lama lagi, tidak lama hitungan bulan Juli 2021 ini putra-putri Bapak Ibu sudah naik menjadi kelas 12. Yang kelas 12 itu hitungannya juga bulan, Pak, Bapak Ibu. Jadi hanya 6 bulan mereka bersekolah untuk menerima materi kelas 12 sampai bulan Januari, bahkan Desember, Januari hingga Maret atau April itu tahap
kelulusan. Jadi rangkaian ujian, ada pemadatan materi, ada ujian sertifikasi industri, ada ujian kompetensi keahlian, serta ujian yang itu pengganti dari ujian nasional, yaitu ujian sekolah. Yang dimana tetap ada standarnya dari kementerian atau dari dinas. Walaupun sebenarnya diserahkan sekolah masing-masing, tetapi SMK tidak semudah yang mungkin Bapak Ibu kira. Karena anak-anak Bapak Ibu ini setelah lulus diharapkan selain melanjutkan ke jenjang berikutnya, anak-anak panjenengan diharapkan bisa bekerja mandiri atau wira swasta. Pol-polnya nanti ya bisa bekerja di industri yang sesuai dengan jurusan anak-anak panjenengan. Karena di industri sekarang tantangannya adalah untuk SDM harus memiliki hard skill maupun soft skill yang mereka harapkan. Sehingga untuk anak-anak SMK tantangannya mereka harus memenuhi itu semua, menjawab apa yang dibutuhkan oleh industri, sehingga muncullah yang namanya sertifikat industri, Pak Ibu. Dan di masa-masa pandemi ini dari pihak dinas, sosialisasi terakhir kemarin di bulan-bulan Februari memberikan gambaran bahwa SMK kalau tanpa PKL itu ibarat makan sayur tanpa bumbu. Kecuali Bapak Ibu yang diet ya, makan sayur tanpa bumbu. Sehingga lulusan itu jika anak SMK lulus, ya untuk tingkat kualitas dan keahlian mereka masih dipertanyakan. Walaupun sekolahnya sekolah yang berkualitas. Karena SMK tetap harus merasakan yang namanya prakerin. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan kenapa harus ada prakerin. Di sini akan saya bisa terbaca nggih untuk share dari materi saya. Maaf, saya kecilkan dulu. Untuk ini Bapak Ibu, dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 50 tahun 2020. Jadi ada dasar hukumnya yang mengharuskan anak itu PKL atau prakttek kerja industri. Prinsip dasar kolaborasi bersama antara sekolah dan IDUKA sejak perencanaan sampai evaluasi akhir. Jadi nanti akan dilaksanakan kerjasama dengan IDUKA, industri kerja. PKL membuktikan peserta didik sebagai calon tenaga kerja, membuktikan kesuksesan sekolah dalam mendidik dan melatih peserta didiknya, implementasi semua ilmu yang sudah dapat, sikap, pengetahuan, dan keterampilan selama di sekolah, sehingga anak-anak SMK di seluruh Indonesia diharapkan seperti ini. Ini yang diminta oleh Dirjen Vokasi, sehingga keberhasilan anak SMK benar-benar terakomodir. Terus tujuan PKL Bapak Ibu, ini saya sampaikan, mungkin ada beberapa materi yang tidak saya tampilkan karena keterbatasan waktu, sehingga nanti akan saya tampilkan yang sekiranya untuk pandangan Bapak Ibu, kenapa toh anak panjenengan itu harus PKL, kenapa toh, dan apa perlunya PKL itu. Tujuan PKL-nya yaitu penanaman iklim positif, kerja positif yang berorientasi kualitas proses dan hasil kerja. Penanaman etos kerja yang tinggi bagi peserta didik sebelum memasuki dunia kerja sebenarnya.
memberikan tambahan ilmu dan keterampilan baru untuk kebutuhan standar kompetensi kelulusan. Aktualisasi salah satu aktivitas dalam penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan studi secara sistematis dan sistematik. Ini tujuan PKL yang memang dari Dirjen Vokasi tujuannya seperti ini. Dan ini diharapkan untuk semua siswa SMK. Semua siswa SMK tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Terus untuk dasar hukumnya tadi ada undang-undang, ada SKB 5 Menteri, ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah terkait instruksi Presiden. Jadi dasar hukumnya untuk tetap melaksanakan adalah hal-hal ini Bapak Ibu. Jadi ada SMK, IDUKA plus siswa. Undang-undangnya niki nggih. Indikator. Jadi lulusan SMK akan memperoleh pekerjaan dan berwirausaha serta memiliki gaji minimum 1 kali UMR. Jadi harapannya lulusan SMK lulus bisa mendapatkan pekerjaan, bisa berwirausaha. Dan apabila sekolah mampu memberikan pengalaman kerja di IDUKA, sehingga siswa memiliki standar dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Jadi dengan adanya PKL ini, siswa tahu, oh saya lulus itu apa toh saya harus saya kerjakan, lulus itu seperti apa toh hal-hal yang saya harus penuhi jika saya nanti bekerja. Dan sekolah mampu mempromosikan siswa secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan yang terkait. Dan juga jika nanti ada perusahaan, dan kami sudah ada perusahaan yang sekiranya siswa kami dari kacamata perusahaan, ternyata siswa kami itu layak dan sangat dibutuhkan oleh mereka, kami dapat mempromosikan siswa-siswa kami yang berkualitas. Sehingga ini loh anak kami, dari lulusan kami, masuk atau nggak bisa kerja di tempat jenengan, para perusahaan. Ini kualitasnya bagus loh, anak ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, tahunya mereka dari mana? Dari sertifikat PKL. Oke. Ini perencanaan PKL-nya yang sudah diatur oleh Dirjen Vokasi atau pemerintah, bahasanya. Tujuan akhirnya siswa memahami tujuan praktek PKL, siswa mengerti dan mampu menerapkan ilmu yang dapat selama di sekolah, siswa mampu membuat tugas-tugas yang diwajibkan di sekolah selama PKL dan sesudah PKL. Jadi selama PKL Bapak Ibu, anak panjenengan tetap terhitung dan berkewajiban untuk sekolah. Jadi selama PKL itu ya tetap ada pembelajaran. Pembelajaran nanti juga secara daring. Jadi nanti anak-anak akan diberikan akun dan di situ diminta kepada anak-anak panjenengan untuk mengerjakan atau belajar matematika yang sudah disusun guru-guru mapel dari SMK Itin Nur Hasan. Ini yang standar dari dunia kerja, ya. Ada nanti akan kami paparkan pada panjenengan oleh pihak tim teknis PKL. Bahkan anak itu bolos, itu nanti ada laporannya dari pihak PKL. Anak ini tidak pernah masuk kerja, anak ini kerja atau PKL di dunia kerja terlambat, harusnya jam 8 masuk, jam 9 baru masuk. Dan itu setiap hari akan ada laporannya dari pihak industri. Dan itu nanti bentuknya selain catatan ada interview. Jadi kami akan tanya via telepon ataupun via tatap muka pada anak maupun perusahaan, apakah benar anak saya seperti ini. Jika memang benar, ya mohon maaf. Jika anak Bapak Ibu mungkin dari pihak prakerin, dari pihak industri enggan mengeluarkan sertifikat. Nah, karena itu perlu adanya dukungan dari orang tua terkait PKL. Oke. Ini monitoringnya. Terus
Ini checklist yang harus kita siapkan kepada dunia industri, Bapak Ibu. Nah, untuk penilaian kegiatan oleh Eduka atau sekolah, ada komunikasi dan konsolidasi seperti yang saya sampaikan tadi. Jika diagram ini terpenuhi, Bapak Ibu, akhirnya muncullah sertifikat industri yang dimana sangat dibutuhkan anak-anak nanti setelah lulus, yaitu untuk melamar pekerjaan atau berwirausaha, sehingga tahu dunia kerja seperti apa. Nah, nilainya akan muncul nanti seperti ini. Dan ini di Eduka juga, di Eduka Dunia Industri kami paparkan hal ini karena sudah ada penjelasan link and match dari industri kepada SMK. Jika mereka pernah ini tahun kedua kita melaksanakan, yang tahun pertama ada yang di situ dari perusahaan kok ini kayak gini ya, akhirnya kami pulangkan daripada nanti semakin lama di situ anak tersebut cacat sehingga nama baik orang tua pun menjadi dipertaruhkan. Itu yang tidak kami inginkan. Akhirnya kami tarik, kami tunda untuk PKL-nya. Alhamdulillah yang terakhir kemarin sudah selesai untuk PKL-nya, walaupun di masa pandemi ini. Kalau pembentukan nanti akan kami serahkan kepada pihak industri seperti ini. Dengan PKL ada nilai siswa, ada administratif rapot peserta didik, ada portofolio. Nah, di sini Bapak Ibu terkait administratif tetap kami mengacu dari kesepakatan kita waktu kita menerima anak-anak bahwa syaratnya untuk anak itu PKL administratif harus dipenuhi. Oke. Sehingga penilaian PKL bisa kami lakukan. Ada SPP dan SOP. Untuk nanti PKL Bapak Ibu, PKL selama adik-adik atau anak-anak kita melaksanakan PKL, biaya SOP itu ditiadakan. Nanti PKL kurang lebih selama 2 bulan. Ya, selama 2 bulan, tetapi terstatusnya selama 6 bulan. Karena aturannya PKL itu harus 1 semester Bapak Ibu. Harus 6 bulan. Tetapi karena kita ada pondok, ada target-target anak yang dimana kelas 12 itu diusahakan atau bahkan diwajibkan bisa menjadi mubalek. Sehingga di bulan-bulan ini anak-anak panjenengan yang kelas 11 niki dikejar target, kejar tayang untuk materi pondok maupun materi sekolah. Sehingga anak SMK itu benar-benar berbeda dengan sekolah yang lain. Pressure-nya itu berbeda. Tapi kami memaparkan kepada anak tetap dibuat enjoy, jangan menjadi tekanan untuk kalian. Sehingga apa yang diharapkan oleh kalian anak-anak dan juga orang tua menjadi mubalek, lulus juga menjadi pendapat ijazah SMK. Raport SMK juga akan tertulis nanti Bapak Ibu. Praktek kerja lapangan, keterangan terlaksana dengan baik. Jadi nanti juga kami inputkan di dalam raport bahwa raport SMK terkait ini. Itu yang sekiranya saya sampaikan pada panjenengan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk PKL kali ini berbeda dengan PKL sebelumnya. Karena mengacu dari pertemuan MKKS di SMK di Boyolali, bahwa rekan-rekan di sini tetap melaksanakan PKL tetapi diserahkan mandiri kepada orang tua. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, mengurangi resiko. Mengurangi resiko di mana jika nanti kami yang mencarikan atau yang tahun kemarin kami mengantar orang tua pasrah bongkoan. Di masa pandemi ini sesuai dengan pemaparan dari Bapak Menteri Kemendikbud bahwa semua pendidikan di masa pandemi ini, khususnya di Merdeka Belajar, diserahkan kepada orang tua. Karena keputusan terakhir pada orang tua. Jika ada pendidikan tatap muka yang berlangsung dan ada tambahan kegiatan
yaitu PSG, pendidikan sistem ganda untuk SMK, semua diserahkan oleh orang tua. Oleh karena itu, dari pemaparan Bapak Menteri itu, kami dari SMK Eton Hasan tetap melaksanakan PKL, tetapi ini nanti Bapak Ibu mandiri. Mandiri seperti apa? Jadi nanti anak-anak akan kami berikan surat-surat untuk mencari IDUKA yang sesuai dengan kompetensi yang mereka inginkan. Di sini nanti akan dijelaskan oleh pihak teknis, ya, pihak teknis dari PSG, pendidikan sistem ganda atau prakerin. Jadi seperti apa nanti mandirinya? Kenapa harus mandiri? Karena alasannya tadi Bapak Ibu, dari pemaparan Bapak Menteri terkait Merdeka Belajar dan hak kewajiban orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran terbatas ini. Dan juga mungkin dari Bapak Ibu dan masukan dari komite juga terkait kenyamanan orang tua. Mungkin ada anak, jika kami yang akan mencarikan serta meletakkan anak tersebut di dunia industri, juga mencari kos-kosan, orang tua merasa takut. Tapi dengan kegiatan mandiri ini orang tua akan nyaman. Oh, anak saya sepenuhnya tanggung jawab saya, sepenuhnya adalah tugas saya, sehingga anak saya kosnya di rumah saya saja. Tapi nanti di tempat kerja jam 4 pulang. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu akan merasa nyaman terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan anak panjenengan. Karena ini masukan juga dari angkatan pertama kemarin, bahwa ada orang tua yang khawatir keselamatan anaknya, kesehatan anaknya seperti apa. Bahkan ada yang setiap hari telepon, oh, sudah makan apa belum nak? Gitu. Sehingga untuk kali ini di angkatan kedua dan mungkin di selanjutnya akan kami gunakan PKL mandiri. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya tepat untuk 30 menit, waktu saya harus gunakan. Bapak Ibu, kami mohon kerjasamanya pada panjenengan sedoyo terkait PKL ini, karena keberhasilan pendidikan ini bukan karena sekolah. Walaupun sekolah yang ada di sini sudah melaksanakan tatap muka, secara terbatas, dengan alasan anak sudah ada di dalam pondok, bukan dari gugus COVID, bahwa anak melaksanakan pendidikan di dalam sini dan tidak boleh keluar masuk. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang PKL, ini juga tidak diizinkan untuk keluar masuk. Nanti jika nanti anak sudah keluar untuk melaksanakan PKL, ya nanti kembalinya di saat PKL ini sudah berakhir. Dan harapannya Bapak Ibu mendorong untuk anak-anaknya bersemangat untuk melaksanakan PKL ini. Karena itu sangat menentukan di nanti anak-anak panjenengan lulus. Sehingga sertifikat itu sangat bermanfaat nantinya di dunia kerja. Dan saya untuk tanya jawab mungkin nanti akan dilaksanakan di akhir. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu selanjutnya akan saya serahkan kepada tim prakerin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau ngecek partisipasi. Cek sound juga ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah mendengarkan suara kami dengan jelas dari studio bisa mengangkat tangan mungkin. Tangan kanannya mungkin bisa di bawah dengar suaranya. Oke. Alhamdulillah jazakumullah. Insya Allah di sesi ini tetap dengan memperhatikan ya. Itu kan ada yang tidur-tiduran. Ibu ya, monggo. Ini nanti kita sesinya akan agak padat, yaitu penyampaian tentang praktik. Jadi mohon amal soleh untuk bisa diperhatikan. Dan tadi yang mungkin dari pemaparan Bapak Kepala Sekolah ada yang ditanyakan, maka bisa chat ke Zoom chat ya. Atau pertanyaannya bisa disampaikan melalui WA, tidak apa-apa. Nanti di sesi akhir, insya Allah akan dijawab. Maka dari sekarang, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang masih bertanya-tanya tentang prakerin besok, bisa di chat mulai dari sekarang dan insya Allah akan kami sampaikan di akhir sesi nanti. Namun jika tidak, nanti informasi yang kami sampaikan ini akan juga kami kirimkan filenya, ya, hard filenya dan nanti soft filenya juga ada. Jadi hard file nanti ke anak-anak yang nanti akan pakai dan juga soft filenya untuk bapak dan ibu sekalian. Nanti melalui wali kelas masing-masing. Jadi prakerin ini nanti akan dipantau langsung mulai dari wali kelas dan juga panitia praktek. Insya Allah itu Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya akan masuk ke sesi pemaparan atau sosialisasi prakerin bagi Bu Herni untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Enggak salah murid tak patenin apa kan? Enggak. Sana sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ijazah. Allahu khairan. Alhamdulillah ijazah. Sini saya Herni Nurul Fajri sebagai ketua jurusan dari program studi DKP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknis prakerin yang akan kita laksanakan. Maksudnya operator jenengan mau ini saya akan menjelaskan mengenai lebih detail seperti apa sih program prakerin.
Sudah tampak ya? Program pelaksanaan praktek kerja industri atau yang disingkat Praklim periode 2. Sebelumnya di SMK ITB Negara ini kita sudah melaksanakan 1 dan 1.5 Jadi kalau untuk periode yang pertama kami melaksanakan Praklim itu sesuai dengan aturan yang biasanya ada karena waktu itu kondisi sedang normal, tidak seperti yang sekarang itu sedang masa pandemi. Nah, mungkin cerita sedikit untuk periode pertama. Nah, di layar sudah tampak di situ salah satu foto dokumentasi dari pelaksanaan Praklim periode pertama. Ini adalah anak-anak kelas 12 yang sekarang mereka melaksanakan praktik di daerah Magelang, salah satu sampel yang saya ambil di Magelang. Di situ mereka melaksanakan praktik tersebut di sebuah studio desain. Studio desain itu milik jemaah. Jadi ada salah seorang jemaah yang di Magelang itu mereka memiliki studio desain. Studio itu mereka khusus dalam bidang desain grafis. Jadi mereka banyak membuat karya di bidang branding desain seperti logo, kemasan, media informasi lain, iklan. Mereka beberapa anak ini terjun di tempat tersebut. Mereka melaksanakan atau merasakan bagaimana kerjanya sih di bidang DKP. Jadi mereka diajari, dibimbing dengan sesama karyawan dan juga ownernya, tentornya, bagaimana proses kerja di sana, bagaimana proses kerja di dunia kerja. Jadi pengalaman mereka di sana selama mereka melakukan PKL selama 2 bulan kurang lebih insya Allah. Nah, mereka dari salah satu mereka itu sudah menghasilkan, jadi mereka menghasilkan karya dan juga ada hasil yang sebenarnya itu ya menurut diri mereka. Salah satu itu ada yang menang konversi desain logo, omset laku sampai sekitar 2 jutaan dan mereka itu uangnya buat mereka sendiri. Jadi mereka di sana dapat pelajaran, ilmu, pengalaman, dan juga mereka juga dapat keuntungan sendiri karena kemampuan mereka. Itu adalah salah satu contoh dari praktek Praklim atau PKL di periode pertama. Mereka di sana masih menggunakan kita jadi kita yang mencari tempatnya. Jadi dari pihak sekolah kita mencari tempat manakah perusahaan yang sekiranya memiliki potensi untuk bisa ditempatkan di perusahaan. Jadi karena setiap perusahaan itu kan memiliki tipe yang berbeda-beda. Jadi kami dari sekolah mencari tempat yang sekiranya cocok untuk ditempatkan. Jadi kami di situ juga membagi mereka sesuai kemampuan mereka dan minatnya mereka itu untuk periode pertama. Kemudian untuk periode kedua ini, Praklim untuk yang periode kedua ini ditunjukkan untuk siswa kelas 11 di tahun pelajaran 2020-2021. Lanjut. Seperti yang sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah sebelumnya, yaitu mengenai kenapa kita harus melakukan PKL, kenapa SMK harus melaksanakan PKL. Jadi katanya bagai makan tanpa sayur. Jadi kalau SMK itu kita tidak bisa merasakan bekerja itu ada yang kurang karena target dari lulusan SMK itu adalah kita bisa
mengajak anak merasakan dunia kerja, dan nanti ketika lulus mereka sudah bisa siap untuk melaksanakan kerja di perusahaan. Mereka itu harus merasakan dulu seperti apa di dunia usaha, di dunia industri, khususnya sesuai dengan program keahlian kita yaitu di kafe. Jadi tujuannya itu agar nantinya siswa bisa menyiapkan diri agar dapat bekerja. Kalau mereka sudah bekerja, memiliki pengalaman, nanti ketika mereka sudah melaksanakan, mereka sudah tidak ragu lagi, sudah bisa mulai mengikuti alurnya, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana cara menghasilkan karyanya. Jadi mereka bisa menambah skillnya semakin meningkat, dan itu sebagai keuntungan kemampuan mereka sendiri, dan juga sebagai tujuan kita sebagai siswa. Mereka kan juga dituntut untuk bisa mandiri sesuai juga dengan kesuksesan salah satunya yaitu mandiri. Bagaimana siswa agar dapat menjadi orang yang mandiri dan dia bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan skill yang dia mampu. Kemudian tujuannya yaitu membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati. Jadi nanti anak seenggaknya mereka itu sudah memiliki bekal dasar-dasar bagaimana nanti mereka bekerja, sehingga mereka nanti tidak kaget ketika sudah terjun di dunia kerja. Selain itu juga tujuannya sebagai syarat kenaikan kelas 12 dan lulusan, karena memang wajib SMK itu harus melaksanakan prakerin, menyicipi sedikit lah setidaknya, dan juga menambah wawasan seperti apa dunia luar dunia kerja seperti apa. Selanjutnya, setelah tadi ya beberapa penjelasan mengenai prakerin, kemudian kita masuk ke prakerin, konsentrasi prakerin periode 2. Seperti yang kita ketahui, selama masa pandemi ini kita memiliki berbagai keterbatasan. Meskipun begitu kita masih bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang setidaknya bisa kita lakukan meskipun ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Apalagi sudah ada kebiasaan normal, itu bisa kita terapkan dalam kegiatan ini nanti. Nah, untuk prakerin periode 2 ini kita sebut sebagai prakerin mandiri. Kenapa mandiri itu? Karena di situ siswa itu akan diberikan hak sepenuhnya untuk mencari tempat atau perusahaan di mana dia ingin bekerja melaksanakan prakerin tersebut. Jadi mereka mencari sendiri tempatnya, nanti juga ikut bekerja sama juga pada Bapak Ibu sebagai orang tua juga ikut membimbing bekerja sama dengan siswa untuk mencari tempat. Jadi tanggung jawab siswa di lingkungan orang tua itu menjadi tanggung jawab orang tua, baik itu di tempat prakerin, tempat tinggal, baik itu kos atau rumah, dan juga tempat sambungnya. Jadi sebenarnya menjadi orang tua. Tapi bukan berarti kita sebagai tidak sekolah lepas sekali tidak, karena kita dari sekolah juga tetap mengontrol, memonitoring dari jauh seperti apa progresnya anak-anak. Pencarian tempat prakerin sepenuhnya diserahkan pada siswa dan orang tua yang saling bekerja sama. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu untuk bisa berkoordinasi bekerja sama dengan anak-anaknya mencari tempat yang sekiranya cocok tempat IBUKA, istilahnya IBUKA itu industri, dunia usaha dan kerja. Mencari
IPA tersebut yang sekiranya cocok dengan kompetensi mereka. Karena kita SMK adalah program keahlian desain komunikasi visual, jadi kita juga harus menyesuaikan kompetensi tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada siswa-siswanya nanti. Insya Allah nanti kami akan membekali siswa juga mengenai bagaimana cara memilih IDUK atau perusahaan yang mereka tempati nanti di Rakri. Nanti juga perlu dikontrol tempat Rakri tersebut kalau bisa yang utama adalah tempat atau IDUK yang memiliki atau ownernya, maksudnya pemiliknya itu adalah orang jemaah, karena kalau orang jemaah nanti kita akan lebih mudah mengontrolnya. Kalau emang terpaksanya itu adalah perusahaan milik orang luar, itu juga ada masalah, yang penting kita mengontrol. Terus bagaimana lokasinya, apakah dia dekat dengan kos atau nanti dekat dengan rumah, silakan nanti bisa dipertimbangkan. Terus lanjut. Kemudian jadwal pelaksanaan Rakri periode. Setelah sosialisasi hari ini, insya Allah nanti Bapak Ibu sudah memiliki gambaran, jadi sudah bisa mencari atau memulai untuk mencari IDUK tempat-tempat perusahaan yang sekiranya cocok untuk anak-anak Bapak Ibu ditempati. Mulai hari ini, mungkin nanti setelah ini nanti ada beberapa berkas atau beberapa administrasi yang harus dipenuhi, nanti insya Allah akan dikirimkan melalui wali kelas setelah ini. Berkas-berkas tersebut nanti bisa diisi kemudian sebagai bentuk persyaratan izin untuk bisa masuk ke tempat perusahaan tersebut. Jadi kenapa kita mensosialisasikan itu jauh-jauh hari, karena agar Bapak Ibu juga anak-anak nanti bisa mencari tempat yang sekiranya cocok. Karena batas akhir pelaporan berkas nanti adalah tanggal 25 Mei 2021. Jadi masih ada waktu sekitar ini kan Maret, April, masih sekitar 2 bulan, masih lama, waktunya masih lama. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mencari tempat yang sekiranya cocok. Kemudian jadi harus diperhatikan batas akhir pelaporan adalah 25 Mei. Kemudian nanti pada tanggal 25 sampai 27 Mei adalah pengolahan dan evaluasi kelayakan IDUK. Jadi begini Bapak Ibu, untuk tempat yang nanti sudah diusulkan kepada sekolah itu tidak serta-merta langsung kita terima. Jadi nanti kita dari pihak sekolah pun juga berhak untuk mengecek apakah tempat tersebut layak untuk ditempati atau oleh siswa atau tidak. Jadi kami akan mengecek layakannya seberapa baikkah perusahaannya atau seberapa besar potensinya perusahaan tersebut nanti akhirnya, agar siswa biar bisa mendapat pengalaman atau kemampuan yang dibutuhkan. Kemudian untuk masa pelaksanaan Rakri periode 2 yaitu pada tanggal 1 Juni sampai 29 Juni 2021. Yaitu sekitar 2 bulan. Jadi pelaksanaan Rakri itu selama 2 bulan dan di hari terakhir 30 Juli 2021 itu adalah penarikan. Jadi di situ siswa sudah selesai. Jadi selama masa Rakri itu berjalan dan juga kami tetap memonitoring dari guru pendamping. Kami nanti dari pihak sekolah akan membagi guru pendamping yang di situ akan memonitoring siswa-siswi apakah mereka sudah melaksanakan Rakri. Insya Allah akan ada monitoring secara online atau daring juga, mungkin memungkinkan jika memungkinkan maka adanya kunjungan secara offline atau kita berkunjung langsung ke tempat dia bekerja. Jadi bisa sewaktu-waktu kita mengecek siswa apakah mereka sudah melaksanakan Rakri itu dengan baik. Jadi pelaksanaan
selama 2 bulan tersebut nanti insya Allah kita anggap itu sebagai siswa magang. Jadi sebenarnya kalau dari pihak sekolah itu syarat prakerin adalah 6 bulan. Nah, meskipun hanya dikasih alokasi waktu 2 bulan, tapi nanti perusahaan diberikan negosiasi agar bisa diterima. Bapak Ibu sudah mulai bertanya-tanya, nah bagaimana kiranya cocok untuk ditempati sesuai dengan dari ini mungkin dari beberapa bidang. Jadi di KP itu sebenarnya luas dan dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Di sini menjadi 3 kategori. 3 kategori dari DKP yang nanti sekiranya bisa menjadi petunjuk atau pedoman Bapak Ibu dalam mencari tempat KP. Yang pertama yaitu kategori komputer grafis. Komputer grafis itu hal yang mempelajari tentang teknis software grafis. Software grafis mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar anak-anak ketika mereka butuh laptop, apa aja, ada CorelDRAW, ada Illustrator, ada InDesign, dan sebagainya. Jadi komputer grafis itu nanti mempelajari tentang tekniknya. Nah, jika siswa tersebut mereka memiliki minat atau mereka lebih menguasai bidang itu, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan ke perusahaan-perusahaan yang kategorinya percetakan. Salah satu contoh adalah digital printing. Digital printing itu biasanya perusahaan yang dia ada bagian printing, teknis print, dan juga ada bagian mendesainnya juga. Jadi anak-anak biasanya di situ mereka akan lebih mendalami bagaimana cara membuat grafis secara teknis, karya-karya grafis secara teknis. Kemudian kategori yang kedua adalah desain publikasi. Untuk kategori kedua ini mempelajari tentang cara membuat desain karya publikasi. Contohnya seperti karya iklan. Kalau misalnya kita lihat HP, kemudian membuat Instagram, ada iklan-iklan, nah itu adalah salah satu karya dari desain publikasi. Biasanya justru desain publikasi ini perusahaannya lebih luas, karena setiap perusahaan pasti ada posisi yang membutuhkan desain grafisnya. Jadi untuk kategori kedua ini dia lebih luas. Jadi misalnya kalau untuk tahun kemarin banyak perusahaan-perusahaan yang masuk kategori tersebut. Contohnya kemarin ada Audina Indonesia dari Solo. Itu adalah perusahaan yang mengelola tentang retail fashion. Nah, tapi di situ ada bagian desain grafisnya. Mereka juga diajari bagaimana cara foto produk, membuat iklan, terus bisa juga di perusahaan-perusahaan yang bidang jasa juga banyak jasa dan produk terwujud. Kemudian kategori yang ketiga yaitu fotografi dan videografi. Tentu saja untuk bidang kategori ini membutuhkan alat
beberapa anak yang mereka membantu anak-anaknya. Mungkin nanti ditanyain apakah mereka lebih condong kemana, apakah untuk desain atau teknis grafis. Kalau mereka lebih condong ke foto atau penggunaan operasi kamera, nah silakan nanti bisa diarahkan ke studio, bisa studio foto, studio video, atau perusahaan yang di situ terdapat bagian posisi fotografer atau videografer, atau yang sekarang sudah itu adalah konten kreator. Tiga yang bisa menjadi Ibu adalah menentukan tempat dibuka atau buat anak-anak, karena nanti bisa didiskusikan, diarahkan anak-anaknya untuk mencari tempat yang sekiranya cocok dengan kemampuan minat mereka. Kemudian lanjut untuk periode pertama ada beberapa perusahaan yang sudah kita jalin. Next. Ini hanya saya tampilkan beberapa, sebetulnya ada sekitar 10-an lebih perusahaan yang sudah kami kerjasama di periode yang pertama. Nah, di situ digital printing itu masuknya ke dalam komputer grafis, kemudian ada pembuatan video promosi konten, itu bisa masuknya ke konsentrasi foto atau video. Untuk beberapa perusahaan yang sudah kami jalin sebelumnya, itu mungkin bisa menjadi pandangan Bapak Ibu kalau misalnya ingin ke tempat itu lagi. Jadi untuk perusahaan sebelumnya itu kita tersebar di daerah Boyolali, Solo, Sukoharjo dan sekitarnya. Jadi masih sekitar SMK, masih sekitar Boyolali, Solo dan sekitarnya. Jika Bapak Ibu mungkin nanti butuh pandangan, nanti silakan bisa mencoba perusahaan-perusahaan yang sudah kami jalani. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk daerah lain. Justru malah untuk daerah-daerah lain itu sangat terbuka bagi kita. Jadi kita bisa menambah kerjasama lagi. Kemarin sempat ada beberapa anak yang mereka ketika mendengar informasi ini, mereka ada yang berinisiatif untuk berkelompok untuk bertempat di Jakarta, karena memang Jakarta itu adalah tempat yang potensial untuk mencari perusahaan-perusahaan, karena mereka adalah Jakarta itu adalah kota yang paling produktif. Di sana banyak sekali perusahaan yang sesuai dengan kompetensi kita. Mungkin untuk saran saja, beberapa daerah atau kota yang terdapat banyak perusahaan yang terkait, yaitu bisa Jakarta, kemudian Jogja, Bandung, Semarang juga ada, Surabaya, banyak. Di kota-kota besar itu banyak sekali perusahaan yang sesuai dengan kompetensi. Kemudian selanjutnya, next. Kriteria pemilihan dibuka industri dunia usaha dan kerja. Sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa kategori pemilihan. Nah, itu sebagai misalnya gambaran hukum usaha yang seperti apa jenisnya. Nah, kemudian kita bahas kriteria lebih lanjutnya itu seperti apa. Jadi syarat-syarat perusahaan yang seperti apa, bukan hanya sekedar studio foto saja, tapi studio foto yang seperti apa. Yang pertama, jadi usahakan pemilik dibuka itu yang memberikan undangan untuk perancangan.
yang pertama, karena tentu saja di sekolah kita dengan berbasis jamaah, jadi kita mengutamakan bagaimana anak bisa tersambung meskipun dalam sehingga nanti ketika pelaksanaan praktek mereka tidak terganggu dalam ibadahnya. Kemudian ini bisa menjadi pilihan nantinya apakah mereka bisa bertempat tinggal di rumah atau di kos. Jika mereka terpaksanya atau keinginannya atau sesuai dengan kehidupannya harus kos, ya harus di tempat orang jamaah agar mereka bisa tetap terkontrol sehingga ibadahnya bisa tetap lancar. Kemudian tentu saja untuk kehidupannya harus memiliki kredibilitas yang tinggi atau terpercaya sehingga nanti siswa dapat menambah wawasan, kemampuan dan pengalaman pesertanya praktek. Kredibilitas tinggi itu contohnya usaha-usaha yang mereka sudah memiliki nama atau brand, kemudian sudah memiliki struktur organisasi yang tertata, atau mereka perusahaannya sudah memiliki beberapa prestasi dan juga mereka sanggup untuk membimbing siswa-siswa agar mereka memiliki kemampuan agar lebih meningkat dalam dunia pekerjaan. Jadi jangan hanya sekedar memilih yang penting cetakan atau fotokopian. Tapi kalau untuk usaha-usaha seperti itu sekiranya kurang kalau menurut kami, karena siswa nanti malah justru kasihan karena mereka ilmu atau pengalamannya jadi kurang. Kalau bisa mencari pekerjaan atau tempat hidupannya itu adalah yang memiliki potensi yang bagus untuk mereka menambah pengalaman dan juga kemampuan. Kemudian selanjutnya kriteria yang keempat, perhatikan juga bidangnya. Tadi sudah dibahas. Jadi ada 3 bidang. Kemudian selanjutnya, jika memungkinkan pilih juga yang bisa menerbitkan sertifikat itu baik. Ini hanya syarat ya, tapi kalau sekiranya bisa. Kemudian untuk durasi magangnya yaitu yang diberikan 2 bulan. Jadi nanti meminta izin kepada IPA untuk melakukan praktik selama 2 bulan. Kemudian nanti ketika siswa sudah melakukan praktik, bisa diharapkan mereka bisa membangun networking atau jaringan relasi di tempat dia praktik, sehingga nantinya akan membukakan jalan untuk mencapai sesuatu. Contohnya memberikan lowongan pekerjaan. Kemarin juga ada tempat-tempat yang mereka sudah puas dengan kinerja siswa sehingga mereka meminta siswa kami untuk melanjutkan bekerja di sana. Jadi bisa berkelanjutan setelah mereka lulus. Kemudian juga bisa memberikan informasi lebih puas mengenai dunia kerja. Diharapkan kriteria tersebut bisa dipenuhi dalam pemilihan pendidikan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu beserta anak-anaknya, siswa-siswi untuk mendiskusikan kriteria yang cocok sesuai dengan tadi yang sudah saya sebutkan, sesuai kompetensi dan juga syarat-syarat. Kemudian selanjutnya, next, mengenai tata tertib untuk praktik. Tentunya ketika melaksanakan praktek kerja industri, siswa tidak bisa lepas. Jadi tetap ada beberapa tata tertib yang harus mereka penuhi. Dan tentunya Bapak Ibu harus tahu mengenai tata tertib tersebut agar bisa saling bekerja sama, agar
mereka ketika praktek itu bisa terkontrol dan juga tidak melakukan pelanggaran. Ada beberapa tata tertib. Untuk detailnya nanti insya Allah akan dikirimkan. Ini mungkin saya bacakan secara sekilas beberapa. Untuk peraturan praktek prakerin di tempat tinggal. Tentunya untuk peraturan di tempat tinggal, untuk tanggung jawab mereka di rumah di kos, nah itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Silakan nanti Bapak Ibu untuk bisa mengontrol anak-anaknya agar bisa mereka tidak melakukan pelanggaran. Kemudian juga tetap harus mengontrol di tempat kerjanya, di tempat hiburannya, prakteknya. Jadi semuanya untuk tanggung jawab kita diserahkan kepada orang tua semuanya. Terus pengalaman juga dari tahun kemarin untuk penggunaan alat komunikasi seperti HP dan juga laptop itu juga harus dipantau mereka. Jangan hanya sekedar diberitakan, juga dipantau apa yang mereka buka, apa yang mereka akses. Kemudian ada peraturan siswa ketika di industri. Ketika di industri, mereka juga nanti akan dituntut mentaati peraturan yang ada di perusahaan. Nanti tentunya kalau di industri mereka akan dibimbing oleh guru pembimbing lapangan. Kemudian untuk peraturan-peraturan tersebut, nah, jika ada siswa yang melanggar, nanti akan mendapat sanksi. Tentu saja sanksinya ada yang peringatan secara lisan, ada peringatan tertulis, kemudian penggagalan prakerin atau nanti ketika masa prakerin mereka dicabut dari tempatnya, dipulangkan. Kemudian yang paling parah adalah dikeluarkan dari sekolah. Jadi nanti dimohon Bapak Ibu ikut bekerja sama mengontrol anak-anaknya agar bisa tetap mengikuti tata tertib yang sudah ada. Kemudian terakhir, next. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai bagaimana cara memilih IDUKA, terus teknisnya seperti apa, jadi yang mencari tempat siapa, tanggung jawabnya seperti apa, kemudian jadwal-jadwal pelaksanaannya sudah disampaikan. Ini mungkin sedikit dari Bapak Pastor tadi sudah disampaikan. Untuk SOP itu tidak perlu dibayar selama